Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Baik Ananda, jumpa lagi kita dalam pembelajaran tematik. Nah, sebelum pembelajaran tematik hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik Ananda, pembelajaran tematik kita hari ini adalah tema cuaca, subtema perubahan cuaca, pembelajaran 5 dan 6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu mengetahui pola kalimat efektif. Selanjutnya, agar kalian mampu menentukan perbandingan pecahan dengan pembilang dan pemenyebut berbeda. Selanjutnya, agar kalian mampu mengurutkan pecahan. Dan yang terakhir, agar kalian mampu mencerminkan sikap gotong royong. Nah, keyword kita hari ini adalah kalimat efektif, perbandingan dan mengurutkan pecahan. Selanjutnya, gotong royong. Nah, dari pembelajaran kita tadi, tujuan pembelajaran yang sudah Ustazah sebutkan, apa sih manfaatnya bagiku? Nah, ada kok. Manfaat bagi kalian adalah pada saat dalam kehidupan sehari-hari dapat berbicara menggunakan kalimat yang efektif dan baku. Selain itu, ketika kalian membagi kue, dapat mengurutkan kue dari potongan pecahan terkecil hingga pecahan terbesar. Dan dalam lingkungan sekitar, di sekitar kalian baik dalam rumah ataupun di luar rumah, kalian dapat melakukan gotong royong. Baik Ananda. Nah, dengarkan baik-baik ini ya. Pada hari Ahad, matahari bersinar terang. Jana menjemur pakaian. Beberapa jam setelah menjemur, tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung dan sepertinya akan hujan. Nah, pada kalimat perhatikan yang warna kuning kalimat yang digaris bawahi yang berwarna kuning. Jana menjemur pakaian. Nah, kalimat jana menjemur pakaian itu merupakan kalimat efektif. Nah, kalian pasti bertanya, apa sih kalimat efektif itu? Nah, yuk kita simak penjelasan tentang kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Nah, kaidah yang berlaku itu adalah sesuai dalam kaidah EYD atau ejaan bahasa Indonesia yang baik. Nah, aturan-aturan kalimat efektif ada sebagai berikut. Pertama, memiliki unsur utama kalimat, yaitu subjek dan predikat. Nah, Ustazah jelaskan apa yang dimaksud dengan subjek. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan atau orangnya ya, Nak. Yang kedua, predikat. Predikat adalah unsur kalimat kegiatan atau sedang dilakukan atau biasa yang disebut dengan pekerjaan. Nah, contohnya, perhatikan baik-baik. Yang tadi Ustazah sudah sebutkan, jana menjemur. Nah, jana ini merupakan subjek atau orangnya. Menjemur merupakan predikat atau yang dilakukan. Nah, kita lihat unsur kedua. Menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Nah, kata baku itu adalah kata yang sesuai dalam kamus bahasa Indonesia. Misalnya, kata baku misalnya saya, tidak boleh menggunakan bahasa yang logatnya misalnya logat Jakarta atau aku. Nah, misalnya juga pergi, tidak boleh menggunakan kata lampa atau bahasa daerah. Jadi harus menggunakan bahasa baku dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, yang ketiga, kalimat yang ringkas menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan. Jadi tidak ada yang mendobol makna. Contohnya perhatikan yang di bawah. Rahma masuk ke dalam ruang kelas. Rahma masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat ini bukan kalimat efektif. Kenapa bisa bukan kalimat efektif? Perhatikan baik-baik. Rahma masuk berarti sudah ada Rahma masuk.
ke dalam. Otomatis kata dalam itu tidak perlu lagi ada. Kenapa? Karena masuk dan dalam itu sudah mempunyai makna yang sama. Jadi, kalimat yang tepatnya adalah, lihat kalimat yang kedua. Rahma masuk ke ruang kelas. Itu baru dikatakan kalimat efektif. Jadi ringkas dan maknanya sesuai. Jadi tidak ada double makna atau tidak ada makna yang sama. Dua kata dengan makna yang sama. Baik. Nah, perhatikan lagi di sini Nanda ya. Selain kalimat efektif yang tadi saya sebutkan, ternyata ada kalimat efektif lain, yaitu memiliki pola SPOK. Nah, apa itu SPOK? SPOK itu singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, saya akan jelaskan apa itu yang dimaksud subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan. Predikat adalah kegiatan yang sedang dilakukan atau pekerjaan. Objek adalah sasaran dari pekerjaan. Keterangan adalah penjelasan lanjut yang menunjukkan tempat dan waktu. Jadi keterangan terdiri atas dua, yaitu keterangan tempat dan keterangan waktu. Selanjutnya, kita lihat contoh kalimat SPOK. Nah, kalimat SPOK, perhatikan baik-baik di sini ya. Saya bacakan kalimatnya. Ayah mencuci motor di halaman. Ayah mencuci motor di halaman. Ayah itu merupakan subjek. Mencuci merupakan predikat. Dan motor merupakan objek. Di halaman merupakan keterangan tempat. Selain tadi yang saya sebutkan, ada lagi contoh lain. Perhatikan baik-baik. Abdul membawa buah hari Senin. Abdul membawa buah hari Senin. Abdul merupakan subjek, membawa merupakan predikat, buah merupakan objek, hari Senin merupakan keterangan waktu. Jadi sudah ada semua subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kita lihat yang kedua. Syafira makan burger di mall. Nah, Syafira itu adalah orangnya atau objek. Makan adalah yang sedang dilakukan atau predikat. Burger adalah objek atau bendanya atau yang ditimpahi predikat. Di mall adalah keterangan tempat. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Koki memasak ikan di dapur. Koki ini merupakan subjek atau yang melakukan atau orangnya ya. Memasak itu pekerjaannya atau yang sedang dilakukan. Ikan itu objeknya atau sasarannya. Di dapur itu menunjukkan keterangan tempat yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi Anandaku sudah paham ya subjek, predikat, objek, dan keterangan, dan sudah tahu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Nah, baik Ananda. Dari tadi kita sudah membuat kalimat efektif. Ternyata hujan turun deras. Udara pun menjadi sejuk. Ibu membuat kue untuk dinikmati. Yuk kita lihat pembagian kue yang dibuat ibu. Nah, perhatikan gambar pertama. Gambar pertama itu adalah bentuk pecahan 2 bagian dari 6 bagian dari 6 bagian. Jadi bentuk pecahannya adalah 2/6. Kita lihat di gambar kedua. 3 bagian dari 5 bagian. Jadi bentuk pecahannya adalah 3/5. Nah, setelah melihat gambar, kalian pasti sudah bisa tahu mana pecahan yang paling kecil dan mana pecahan yang paling besar. Kita lihat saja dari yang sudah diwarnai. Nah, berarti pecahan yang paling kecil itu adalah yang berwarna ungu. Dan pecahan paling besar itu adalah yang berwarna pink. Nah, sekarang kita perbandingkan ya. 2/6 ternyata lebih kecil dari 3/5. Atau bisa dituliskan dalam bentuk matematika. 2/6 lebih kecil dari 3/5. Nah, kalian lihat di sini tanda lebih kecil ya. Nah, baik Ananda. Sekarang kita lihat di slide selanjutnya.
Setelah membandingkan pecahan, yuk kita mengurutkan pecahan. Tadi saya rasa kalian sudah bisa membandingkan pecahan dengan menggambar. Jadi jika kalian ingin membandingkan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda, kalian bisa menggunakan dengan cara menggambar. Menggambar dengan ukuran yang sama besar. Maksudnya gambar satuannya itu sama besar. Oke, baik. Selanjutnya kita mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Jadi kita akan urutkan pecahan di sini yang penyebutnya sama. Ibu memotong kue yang baru dibeli. Setelah tadi memotong kue sebelumnya, sekarang memotong kue lagi. Yuk kita lihat bentuk potongannya. Nah, di sini di gambar pertama kita sudah bisa lihat bahwa bentuk pecahannya adalah 5/8. Selanjutnya kita lihat di gambar kedua adalah 2/8. Di gambar yang ketiga adalah 3/8. Nah, dari gambar tadi kita sudah lihat bahwa semua penyebutnya sama, yaitu berpenyebut 8. Nah, dari potongan kue di atas, yuk kita kecilkan, kita urutkan dia dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengurutkan dari yang terkecil dan yang terbesar, kalian perhatikan penyebutnya. Penyebutnya atau angka yang di bawahnya itu semua sama. Jadi kalian tidak usah perhatikan yang di bawahnya karena sudah sama penyebutnya. Yang kita mau membandingkan adalah yang di atasnya saja, yaitu pembilangnya. Nah, kita lihat mana pembilang paling kecil di atas, yaitu 2. Maka yang paling kecil juga adalah 2/8. Pembilang selanjutnya setelah 2 adalah 3. Jadi yang urutan kedua adalah 3/8. Nah, kita lihat lagi pembilang selanjutnya yang paling terakhir adalah 5. Berarti 5/8. Ya, sudah berurutkan 2, 3, dan 5. Maka urutan yang benar dari terkecil ke terbesar untuk pecahan di atas dengan berpenyebut yang sama adalah 2/8, 3/8, 5/8. Nah, baik Ananda, saya rasa kalian sudah paham. Kata kunci dari mengurutkan pecahan berpenyebut sama adalah kalian hanya mengurutkan pembilangnya saja. Lihat pembilang paling kecil, selanjutnya pembilang yang urutannya kedua, ketiga, dan yang keempat. Kalian lihat saja untuk mengetahui manakah yang paling kecil. Baik Ananda. Nah, di Indonesia pernah terjadi musim kemarau yang berkepanjangan dan mengakibatkan beberapa daerah mengalami kesulitan mendapatkan air. Baik, bencana pada musim kemarau dapat mengakibatkan kekeringan. Pada musim kemarau, cadangan air tanah berkurang. Air di danau dan waduk juga menyusut. Kemarau panjang dapat merugikan para petani. Tanaman menjadi kering. Akibatnya, hasil panen berkurang. Ternyata selain musim hujan, musim kemarau juga dapat merugikan manusia ketika musim kemaraunya terlalu panjang atau melebihi kapasitas dari biasanya atau melebihi dari waktu yang biasanya kita kalau sudah terlalu lama musim kemaraunya ternyata terjadi kekeringan yang berkepanjangan juga. Baik. Nah, dari tadi teks tentang musim kemarau, nah kita bisa menuliskan bencana di musim kemarau. Nah, pertama, akibat musim kemarau panjang. Nah, apa kira-kira? Lihat di contohnya yang pertama. Baik Ananda, kita bantu ya menjawab. Cadangan air berkurang. Nah, cara petani mengatasinya musim kemarau panjang adalah dengan menyiapkan penyimpanan air. Nah, di urutan kedua, ketiga, keempat, dan kelima diharapkan kalian mencari lagi apa akibat dari musim kemarau yang panjang. Selanjutnya kalian jawab juga atau kalian isi juga di kolom selanjutnya bagaimana cara petani mengatasi musim kemarau yang panjang. Misalnya banyak tanaman yang mati. Cara petani mengatasi kemarau panjang adalah dengan menanam tanaman yang jangka panjang yang tahan terhadap kekeringan.
Nah, baik Ananda, selain musim kemarau yang berkepanjangan, cadangan air bersih pasti berkurang. Para warga bergotong royong menggali sumur baru. Keputusan tersebut hasil dari musyawarah warga. Nah, dari kegiatan gotong royong di atas dapat mencerminkan sikap satu, kebersamaan dalam keragaman, dua, tolong menolong, dan tiga, hidup rukun. Saya rasa kalian juga ketika kalian melakukan gotong royong di rumah kalian, kalian juga sudah mengetahui apa sih sikap yang mencerminkan gotong royong. Satu, misalnya kalian menjadi lebih akrab dengan keluarga kalian. Yang kedua, terjadi kebersamaan dengan keluarga kalian. Yang ketiga, ada tolong menolong, saling membantu. Yang keempat, kalian pasti hidup lebih rukun dengan saudara atau keluarga kalian. Begitupun dengan tetangga kalian di sekitar kalian atau teman sekolah kalian. Baik Ananda, sebelum kita mengerjakan tugas, nah kita tarik dulu kesimpulan hari ini. Nah, kesimpulan kita hari ini kita sudah bisa mengetahui bagaimana bentuk kalimat efektif dan kalimat yang efektif yang berpola SPOK. Yang selanjutnya, kalian juga mampu melakukan gotong royong. Gotong royong bagaimana cara melaksanakan gotong royong di rumah, dan kalian juga bisa tahu mencerminkan sikap apa saja ketika kalian melakukan gotong royong. Dan selanjutnya kalian juga bisa melakukan pecahan, membandingkan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda melalui menggambar atau menggambar pecahannya. Selanjutnya juga kalian bisa mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Baik Ananda, tugas kalian hari ini adalah halaman 52, ayo berlatih nomor 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Nah, baik Ananda, kalian kerjakan di buku latihan kalian, buku tugas tematik kalian, dan jangan lupa kalian kerjakan dengan baik dan benar. Selanjutnya kalian fotokan dan kirimkan ke ustadz dan ustazahnya kalian agar bisa dikoreksi dan diberi nilai oleh mereka. Baik Ananda, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Astagfirullah wa atubu ilaih.